Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore ya anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Tita pada pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Sebenarnya apa yang kita dapatkan sekarang itu adalah berasal dari kedua orang tua kita. Kemudian kedua orang kita mendapatkan dari nenek kita mendapatkannya dari orang tuanya dan seterusnya. Sehingga apa yang kita dapatkan pada kita ini adalah berasal dari nenek moyang kita. Nah, bagaimana sih sebenarnya orang tua kita itu mewariskannya kepada kita sehingga kita memiliki kesamaan dengan kedua orang tua kita. Kita misalkan di sini adalah keluarga dari Bapak Presiden Insinyur Jokowi, di mana di sini saya buatkan foto sebuah diagram keluarga. Ini ada Bapak Jokowi dan Ibu Iriana, dan ketiga anaknya ada Mas Raka, kemudian ada Mas Kaisang dan Mbak Kahiyang. Ketiganya memiliki perpaduan sifat fisik yang sama antara Bapak Jokowi dan Ibu Iriana. Nah, jadi kita misalkan di sini kita lihat dari keluarga Bapak Presiden Jokowi. Di sini kita melihat keluarga Bapak Presiden, ada beliau bersama istrinya dan anak-anaknya. Kalau kita lihat mereka memiliki kesamaan ya. Kalau kita lihat anak-anaknya ini memiliki kesamaan sifat, kesamaan fisik antara Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Nah, begitupun pula dengan kita mendapatkan sifat yang sama dengan kedua orang tua kita, memiliki kesamaan yang mirip gitu ya, ada kesamaan dengan kedua orang tua kita. Nah, bagaimana sih kita mendapatkannya? Sebenarnya kita mendapatkannya itu karena DNA. Jadi yang diwariskan kepada kita itu adalah DNA. Nah, sakjane apa sih sebenarnya DNA itu ya? DNA itu merupakan sebuah rangkaian, sebuah rantai yang sangat panjang. Karena saking panjangnya supaya bisa tersimpan ke dalam tubuh, si DNA ini itu harus terpilin berkali-kali supaya bisa memadat dan kemudian tersimpan di dalam inti sel. Nah, jadi setiap sel dalam tubuh kita ini menyimpan DNA. DNA yang panjang itu kemudian berpilin pada sebuah protein histon, kemudian setelah berpilin di protein histon, mereka akan memadat dan kemudian terkumpul di dalam kromosom. Nah, kromosomnya ini itu kalau misalnya ya panjangnya diuraikan itu panjangnya di total dari seluruh tubuh ini, kalau panjang kromosomnya itu di total nanti bisa untuk bolak-balik bumi bulan itu beberapa kali karena saking panjangnya. Nah, DNA itu sebenarnya rangkaiannya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dia itu bentuknya itu berpilin dan kemudian lebarnya hanya sekitar 1 nanometer. Nah, DNA ini merupakan kepanjangan dari deoksiribonukleik acid. Kalau di bahasa Indonesia kan menjadi asam deoksiribonukleat. Nah, ini selalu terdiri dari gugus fosfat, kemudian ada gula pentosa, di mana gula pentosa ini ada dua jenis, ada purin dan pirimidin. Purin itu terdiri dari adenin dan guanin, kemudian untuk pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Selain itu, DNA juga terdiri dari gula pentosa. Nah, ini mereka kemudian berikatan dan kemudian terpilin hingga panjang sekali ya. Jadi inilah yang disebut dengan DNA. Nah, selain itu keunikan dari DNA lainnya itu adalah tentang basa nitrogennya. Jadi untuk basa nitrogen itu pirin harus berpasangan dengan pirimidin. Ya, kalau kita lihat di sini ada guanin itu selalu berpasangan dengan sitosin, kemudian adenin selalu berpasangan dengan timin. Intinya adalah purin itu harus berpasangan dengan pirimidin. Selain itu, gini. Jadi sebenarnya kenapa sih purin itu harus berpasangan dengan pirimidin? Kalau misalnya kita lihat ya, adenin dan guanin itu kan lebih lebar bentuknya. Sehingga ketika mereka berpasangan itu akan membuat lebar dari DNA itu terlalu lebar. Sementara kalau misalnya sitosin berikatan dengan timin itu akan membuat lebar DNA menjadi lebih kecil atau lebih ciut, sehingga nanti lebar dari DNA tidak konstan dan akan mengganggu kestabilannya. Tuh. Nah,
Di antara basa nitrogen ini mereka diikat dengan sebuah ikatan hidrogen. Kenapa ikatan hidrogen? Karena ikatan hidrogen merupakan ikatan yang lemah sehingga mudah untuk terurai untuk proses selanjutnya. Selain DNA, kita juga ada satu lagi yang namanya RNA. Sebenarnya sama dengan DNA. Kalau DNA itu deoksiribonukleik acid, kalau RNA itu adalah ribonukleik acid. Oke, typo ya, seharusnya itu RNA. Nah, bedanya DNA dan RNA, kalau DNA itu adalah double helix, jadi helix yang berpasangan, kalau RNA itu tidak berpasangan. Kita lihat dia hanya memiliki satu rantai gugus fosfat ya. Terus kemudian kita lihat juga bahwa kalau di DNA itu ada timin, tapi RNA itu memiliki urasil. Jadi keberadaan timin di RNA itu diganti dengan urasil. Nah, demikian tadi tentang materi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya rantainya itu adalah sangat panjang, tapi untuk tersimpan dengan baik, jadi dimampatkan di dalam nukleus, di dalam inti sel. Dan inilah yang membuat kenapa kita memiliki kemiripan dengan keluarga dekat kita, misalnya dengan orang tua, kakek, nenek, paman, atau bibi. Karena kita memiliki pewarisan sifat yang diturunkan melalui DNA tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.